Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Kali ini masih bersama saya Cynthia Kusumarani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita banyak membahas seputar dunia kesehatan dan berbagai macam tema yang sudah kita bahas dari berbagai macam tenaga medis, dokter spesialis, perawat, dan macam-macam. Nah, hari ini tema spesial kita adalah mengenai terapi, khususnya untuk kasus patah tulang, ya kan? Jadi ada beberapa kasus patah tulang, pasca penyembuhannya harus dilakukan terapi, salah satunya adalah fisioterapi. Nah, kita akan mengenal lebih dalam mengenai fisioterapi ini. Di sini sudah hadir narasumber kita, Mas Syamsuddin, yang merupakan fisioterapis, yang biasa dipanggil Mas Syam ini. Halo, selamat siang Mas Syam. Halo, selamat siang Kak Cynthia. Selamat siang, apa kabar Mas? Baik, sehat-sehat kok. Sehat ya? Kak Cynthia gimana kabarnya? Sehat juga. Oke. Mas Syam, hari ini kita membahas soal fisioterapi ya pada kasus patah tulang. Mungkin saya akan langsung bertanya ya Mas Syam ya. Oke, boleh. Silakan. Oke. Nah, yang pertama, sebenarnya fisioterapi itu sendiri itu apa sih Mas? Dan sebenarnya fungsinya untuk apa? Mungkin ada orang yang belum tahu, mungkin apakah ada perbedaannya dengan terapi-terapi yang lain gitu ya Mas? Silakan Mas Syam. Oke, baik. Jadi fisioterapi itu sendiri secara pengertiannya ya dari Kemenkes bahwa fisioterapi itu adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh seperti itu. Jadi memang fungsinya lebih ke bagaimana meningkatkan kembali kapasitas fisik individu supaya bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Oke, baik. Jadi memang untuk mengembalikan aktivitas tadi ya, contohnya pada patah tulang. Nah, sebenarnya untuk kasus apa saja nih Kak dilakukan fisioterapi ini? Nah, jadi untuk kasusnya sendiri banyak ya. Jadi kalau untuk secara umumnya pun terdiri dari beberapa bidang. Jadi ada bidang fisioterapi sport atau olahraga. Jadi yang khusus untuk menangani pasien-pasien yang cedera pada olahraga. Contohnya kayak atlet kayak gitu. Terus ada fisioterapi bagian neuromuskular. Nah, neuro di sini adalah menangani pasien-pasien dengan kondisi masalah saraf, misalnya contohnya kayak pasien stroke atau brain injury. Jadi dilatih kembali supaya bagaimana dia bisa beraktivitas lagi, misalkan dari tadinya yang belum bisa makan lagi seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah fisioterapi untuk pediatrik. Nah, ini untuk anak-anak. Jadi yang berfokus pada bagaimana mengembalikan perkembangan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan seperti itu. Nah, kemudian ada juga fisioterapi untuk geriatrik. Nah, ini untuk pasien-pasien yang usia lanjut atau orang-orang yang usia lanjut, karena kita ketahui bahwa semakin bertambahnya usia itu akan ada penurunan dari kapasitas fisik. Jadi di sini peran fisioterapi untuk membantu mengajarkan bagaimana teknik latihan yang cocok sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada muskuloskeletal. Nah, di sini fisioterapi menangani pasien-pasien kayak kasus cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian salah satunya itu patah tulang ini ya. Jadi pasien yang mengalami patah tulang ini akan di fisioterapi, cuman dia masuk ke dalam pos ortopedi gitu. Nanti setelah itu baru dirujuk ke fisioterapi. Oke, baik. Jadi macam-macam ya sebenarnya Mas Syam ya kegunaan dari fisioterapi ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Syam sendiri kenapa memilih untuk tertarik di dunia fisioterapi, Mas? Nah, kalau fisioterapi ya dari awal itu emang tertariknya karena langsung dengan pasien. Jadi kebetulan saya lebih suka
menangani pasien yang lebih dekat lagi gitu. Jadi kalau fisioterapi kan ada sentuhan fisik ya dengan pasien, sehingga di sini akan memunculkan rasa empati atau simpati yang besar kepada pasien. Jadi memang passionnya udah ke sana gitu. Jadi lebih suka ke fisioterapi itu karena itu. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Syam, kita bicara seputar patah tulang ya Mas Syam ya, salah satunya kaitannya dengan fisioterapi. Nah, sebenarnya nih Mas Syam, apakah kesembuhan patah tulang itu salah satunya harus melalui fisioterapi ini? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan bahwa patah tulang ini adalah kondisi yang emergensi ya, yang membutuhkan penanganan medis. Nah, jadi dari tim dokter dulu yang menangani. Nah, di sini fisioterapi itu tujuannya adalah untuk menunjang. Jadi menunjang kesembuhan pasien itu supaya di masa pemulihan tidak ada masalah baru yang muncul gitu. Jadi patah tulangnya itu sendiri dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu, tanpa di fisioterapi pun bisa. Nah, cuman selama masa pemulihan itu dibutuhkan fisioterapi untuk apa? Contohnya misalkan gini. Jadi kita patah tulang di bagian lengan. Nah, lengan atas. Tapi karena selama masa fiksasi, selama masa imobilisasi, jadi imobilisasi itu dibiarkan tangannya biar nggak gerak. Nah, jadi selama itu otomatis akan ada masalah baru yang muncul. Nah, contohnya apa? Kekakuan sendinya, kemudian ada penurunan ototnya. Nah, inilah peran fisioterapi supaya bagaimana persendiannya tadi bisa normal kembali, luas gerakannya, terus otot yang tadi menurun bisa naik kembali kekuatannya, seperti itu. Nah, jadi memang di sini sebagai penunjang ya. Jadi dengan indikasi dibutuhkan atau enggak fisioterapinya itu nanti akan dikonfirmasi lagi ke dokter ortopediknya gitu. Kalau misalkan memang pasiennya udah bagus, pasiennya emang udah sebelumnya pernah ngalamin patah tulang dan dia udah tahu caranya, dan mungkin ditambah dengan edukasi dari dokter ortopedi, ya nggak perlu gitu untuk melakukan fisioterapi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau seandainya itu tidak perlu ya Mas Syam ya, tapi seandainya dengan adanya fisioterapis mungkin akan lebih cepat sembuh, karena mungkin itu harus segala sesuatunya melalui bimbingan fisioterapis berarti ya Mas. Benar. Jadi memang kita di sini selain untuk menangani kondisinya, kita juga mengedukasi pasien terkait bagaimana posisinya di rumah, dari dia tidur ke duduk bagaimana, terus dari duduk ke berdirinya bagaimana, terus cara pakai tongkatnya gimana, walkernya gimana. Nah, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan si fisioterapi itu sendiri. Oke, baik. Nah, biasanya Mas Syam, fisioterapi untuk patah tulang ini dilakukannya tuh kapan semenjak dia terkena patah tulang tersebut? Oke, jadi untuk masa kapan fisioterapinya sendiri ada dua ya. Jadi yang pertama itu di masa imobilisasi atau masa saat ini masih dibungkus dengan gips atau pasca operasi. Jadi tujuan dari fisioterapinya di sini adalah tadi yang pertama pastinya edukasi ya terkait bagaimana sikap dan posturnya di rumah, terus gerakan apa aja yang nggak boleh dilakukan yang memperparah kondisi. Jadi di fase ini pun kan pasien masih ada masalah nyeri, pembengkakan, terus ada kekakuan sendinya. Nah, di sini peran fisioterapi adalah untuk ya tadi mengurangi nyerinya dengan modalitas fisioterapi, terus bantu menurunkan bengkaknya juga, terus aktivasi dari ototnya. Jadi latihan kita kasih ke pasien itu untuk mengaktifasi otot yang memang beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya diistirahatkan, seperti itu. Jadi teknik yang kita pakai pun di sini ya memang harus sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi nggak semua asal kita gerakan aja kayak gitu, enggak. Jadi ada teknik-tekniknya ada teknik-tekniknya sendiri. Contohnya misal tekniknya harus pakai yang isometrik. Nah, isometrik ini adalah gerakan yang kontraksi otot tapi tidak melibatkan gerakan. Nah, tujuannya adalah untuk supaya posisi tulang yang baru aja patah itu tetap aman, seperti itu. Terus di fase yang kedua yaitu setelah dinyatakan sembuh atau garis patahnya itu udah bagus lagi. Nah, jadi di sini disarankan fisioterapi adalah untuk bagaimana adaptasinya terhadap lingkungan barunya pasien. Jadi dengan kondisi pasca
cederanya pasca patah tulang atau rehabilitasinya yang lumayan lama. Di sini kita mengajarkan bagaimana adaptasi kembali, kemudian meningkatkan kapasitas fisiknya yang tadi mungkin dia kerjanya nggak terlalu maksimal, jadi sekarang kita bagaimana supaya dia bisa balik lagi seperti dulu gitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa kondisi ya Mas ya dilakukannya fisioterapi pada patah tulang. Nah, tadi berbicara soal teknik ya, Mas Syam. Jadi sebenarnya bagaimana bentuk fisioterapi untuk patah tulang yang biasanya diberikan nih Mas? Ada apa saja? Nah, jadi misalnya kita bicara masalah buat ngurangi nyeri ya. Jadi kayak kita ada modalitas untuk ngurangin nyerinya. Terus kemudian ada juga untuk memperlancar aliran darah, bisa dengan dibantu ada penyinaran namanya infrared. Nah, kemudian dengan yang tadi latihan untuk aktivasi dari ototnya. Nah, di sini teknik yang tadi yang saya jelaskan ya, isometrik itu adalah teknik yang paling aman ya untuk di awal-awal pasca operasi. Jadi tujuannya ya tadi untuk mengurangi gerakan yang terlalu banyak gitu. Jadi supaya posisi tulang itu tetap aman seperti itu. Nah, kemudian dengan latihan lain yang mungkin yang pasien butuhkan untuk kayak keseimbangan tubuhnya. Jadi nggak cuman sekedar di penguatan ototnya, aktivasi ototnya, tapi juga untuk keseimbangan tubuhnya. Jadi dari saat dia jalan itu sudah seimbangkah atau tidak untuk posturnya gitu. Oke. Berarti pada saat patah tulang dan nyerinya itu masih ada gitu, tapi udah boleh ya Mas Syam ya untuk dilakukan fisioterapi atau bagaimana? Iya, sudah boleh. Jadi memang pasca operasi itu ya pasti meninggalkan rasa nyeri ya, dan pasien pun pasti sudah mendapatkan obat ya dari dokter ortopedinya. Cuma di sini fisioterapi berperan untuk membantu aja menunjang supaya menjadi lebih cepat aja gitu. Oke. Kemudian Mas Syam, apakah fisioterapi ini ada menggunakan alat-alat bantu kah pada saat dilakukannya terapi? Pastinya. Jadi selain kita punya modalitas fisioterapi sendiri, kita pun punya alat-alat ya. Misalkan untuk latihan pembebanan. Nah, kita pakai ada yang namanya, anggaplah dia fraktur atau patahnya di bagian kaki. Nah, kita ada latihan istilahnya, nama alatnya itu ankle weight. Jadi kayak pemberat gitu untuk melatih penguatan di otot-ototnya. Kemudian ada juga alat-alat lain yang memang kita butuhkan ya untuk dipakai untuk latihan. Contoh misalkan kayak walker atau crutch yang bisa dipakai sama pasien selama masa pemulihan. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya ada beberapa pasien patah tulang ya Mas Syam yang menggunakan tongkat, biasanya apa itu namanya? Saya juga nggak tahu itu namanya apa. Berarti itu yang membantu berarti bisa jadi fisioterapis juga ya Mas Syam? Gimana? Oke. Jadi kan ada beberapa pasien yang menggunakan tongkat biasanya untuk berdiri ya Mas Syam ya, untuk kasus patah tulang biasanya. Untuk belajar menggunakannya sampai akhirnya dia bisa berjalan menggunakan tongkat, itu apakah juga peran fisioterapis untuk membantunya? Iya, benar. Jadi memang pasca operasi itu kenapa dokter ortopedinya menganjurkan fisioterapi adalah untuk mengajarkan bagaimana cara pemakaian tongkatnya, terus walkernya. Jadi karena pasien kan otomatis dia masih belum paham ya caranya seperti apa. Nah, di situ kita berperan. Oke. Nah, kemudian untuk belajar berjalan tadi ya Mas, misalnya patah tulangnya di kaki, pada akhirnya dia mungkin udah lama nggak jalan, bed rest gitu, akhirnya kaku tadi ya Mas Syam ya. Itu langkah-langkah biasanya dilakukan oleh fisioterapis itu apa saja Mas, sampai akhirnya dia bisa berjalan lagi seperti semula? Oke.
Jadi memang untuk patah tulang ini membutuhkan proses yang panjang ya, karena kita ketahui bahwa pemulihan dari tulangnya itu sendiri membutuhkan waktu yang berbulan-bulan atau bahkan tahunan gitu. Nah jadi yang tadi saya jelaskan ada 2 masa di mana dibutuhkan fisioterapi itu tujuannya yaitu tadi untuk memberikan bantuan kepada pasien bagaimana supaya dia bisa pulih atau tidak ada masalah baru yang muncul selama masa pemulihan. Nah, untuk teknik-tekniknya sendiri sesuaikan dengan kondisi yang pasien alami gitu. Dari awal ya mungkin kita lebih ke aktivasi otot dulu, bagaimana supaya nyerinya berkurang dulu. Terus mungkin dengan masas yang pelan supaya tidak menimbulkan gerakan yang berlebih pada area yang fraktur atau patah tulang tadi kayak gitu. Terus nanti kalau udah masuk masa pemulihan di 2 bulan atau 3 bulan, nah biasanya di bulan ini kan udah terbentuk kalus halus dan juga kalus kasarnya ya. Nah biasanya dari dokter ortopedinya itu menyarankan untuk mulai memberikan beban berat badan nih kepada tulang yang patah tadi, tapi pastinya dengan indikasi dari dokter ortopedinya ya, yang bisa melihat gimana progres dari tulang yang patahnya tadi. Nah di sini pun nanti akan dianjurkan misalnya partial weight bearing, jadi kayak sebagian dari berat badannya ditumpukan untuk bisa menyesuaikan seperti itu. Nah baru masuk ke fase yang kayak latihan jalan, latihan yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Syam ngomong-ngomong soal fisioterapis nih, mungkin banyak juga sahabat Eljon di rumah yang belum tahu ya Mas Syam, sebenarnya fisioterapis itu bagaimana sih kita mendapatkan gelar fisioterapis ini? Apakah ada sekolahnya? Bagaimana? Boleh diceritakan Mas Syam, karena mungkin banyak orang yang masih belum tahu gitu ya Mas Syam ya. Silakan. Ya baik. Jadi untuk jenjang pendidikannya sendiri ya, kita udah ada diploma 3, dari diploma 3, terus ada juga diploma 4 atau S1. Nah, terus pengambilan profesi juga, terus S2 juga udah ada. Jadi memang fisioterapi ini udah masuk ke bagian dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada jenjang pendidikan yang terintegrasi gitu, yang punya sertifikasi seperti itu. Jadi nggak semua orang karena dia bisa tekuk bisa langsung jadi fisioterapi, enggak gitu. Yeah. Jadi melalui pendidikan dan juga untuk mendapatkan kompetensinya pun harus dengan beberapa pelatihan seperti itu. Oke, baik. Jadi udah sampai ada S2-nya juga ya Mas Syam ya untuk fisioterapis itu. Nah, kemudian untuk kasus patah tulang ini Mas Syam, saya lihat di ada beberapa kasus orang yang pergi ke tukang pijat gitu ya, Mas Syam ya, saya lihat ada beberapa. Nah, menurut Mas Syam sendiri untuk hal ini bagaimana? Apakah berbahaya atau seperti apa? Nah, sebenarnya ini yang paling saya atau teman-teman fisioterapi itu gencar banget ya untuk edukasi, untuk promosi ke masyarakat terkait penanganan awal ya saat terjadinya patah tulang ini. Jadi memang penanganan yang paling aman itu adalah dibawa ke dokter segera. Jadi dibawa ke fasilitas kesehatan segera. Karena apa? Kita tidak tahu patahnya di dalam ini seperti apa. Kemudian apakah cuma retak doang atau mungkin patahnya lumayan parah. Ketika kita bawa ke tukang urut, nah otomatis kan dia nggak bisa melihat bagaimana isi dalamnya gitu. Mungkin aja dia hanya lihat, oh ini nggak bisa jalan nih karena dia habis cedera. Ternyata setelah diurut, nah, malah merusak keadaannya. Karena apa? Patah tulangnya tadi kan untuk proses penyembuhannya sendiri ada istilahnya peradangan ya. Nah, jadi di fase peradangan ini tubuh secara otomatis akan membentuk pembekuan darah yang tujuannya adalah untuk menjaga serpihan tulang yang patah tadi, terus juga untuk menjaga adanya infeksi. Nah, ketika kalau kita bawa ke tukang urut langsung diurut, justru kita akan merusak prosedur yang memang tubuh kita udah siapkan gitu. Lebih baik amannya itu adalah dibawa ke dokter, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya dengan X-ray. Jadi biar bisa dilihat kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita main urut-urut seperti itu, nah jadi
nanti resikonya adalah dia bisa aja meradang atau bisa lebih parah kondisinya, dan ujung-ujungnya ada yang sampai amputasi karena udah nggak bisa dibenerin lagi seperti itu. Dan kebanyakan dari pasien-pasien saya pun banyak yang mengeluhkan masalah ini gitu. Dia nyesel gitu, kenapa dulu nggak dibawa langsung ke rumah sakit kayak gitu, karena ya itu pemahaman kita masih apa-apa dibawa dulu ke tukang urut baru nanti ke dokter. Iya, Jadi betul. bukan berarti kita nggak boleh ke tukang urut ya. Jadi kalau misalnya kita pegel-pegel pengen relaksasi silakan gitu. Tapi kalau udah masuk ke kalau udah masuk ke kondisi seperti ini, nah ini merupakan kondisi emergency yang membutuhkan tenaga kesehatan yang profesional gitu di bidangnya. Oke, jadi utamakan ke dokter dulu ya, Mas Syam ya tadi, karena memang harus diperiksa dulu ke dokter ortopedi, mungkin karena berkaitannya dengan tulang bisa tambah parah sampai ada yang diamputasi bahkan ya Mas Syam ya. Oke, ternyata cukup berbahaya. Baiklah Mas Syam, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Oke. Baik sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga fisioterapis ya, ada Mas Syam yang sudah berbicara soal terapi pada patah tulang melalui fisioterapi ya. Tadi ada beberapa dijelaskan juga apa itu fisioterapi, bagaimana peran fisioterapis membantu dalam kesembuhan patah tulang ini, dan juga prosedurnya seperti apa. Dan jangan kemana-mana, nanti di segmen selanjutnya saya akan kembali lagi masih membahas mengenai terapi pada patah tulang bersama Mas Syam juga, tetap di Eljon Medical Forum. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!